Menegangkan, itulah satu kata yang dapat menggambarkan suasana laga semifinal leg kedua di gelaran Piala AFF 2016. Kala itu, timnas Indonesia bertandang ke kandang Vietnam. Setelah sebelumnya di leg pertama, laga semifinal diadakan di Stadion Pakansari Bogor, yang berakhir dengan kemenangan untuk timnas Indonesia. Di bawah teriakan dan tekanan puluhan ribu supporter Vietnam, skuad timnas Indonesia tak bergeming. Selama 120 menit, pendukung sepak bola Indonesia dan Vietnam dibuat menahan napas, berbaur dengan rasa jengkel, gregetan. Sebelum akhirnya, wasit meniup peluit panjang di akhir babak kedua masa perpanjangan waktu, yang memastikan Indonesia lolos ke final Piala AFF 2016 untuk kelima kalinya. Timnas Indonesia berhasil menumbangkan Vietnam di hadapan publik mereka sendiri. Sebelum laga dimulai, prosesi mengheningkan cipta dilakukan, yang ditujukan untuk para korban gempa di Aceh. Karena bertepatan saat itu, hari Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2016 pagi, gempa berkekuatan 6,4 skala Richter, mengguncang Aceh dan menimbulkan banyak korban jiwa. Saat itu, Indonesia yang tengah unggul, memutuskan untuk bermain aman. Pelatih Indonesia, Alfred Riedel, menerapkan formasi yang belum pernah dipakai sebelumnya, yaitu 4-2-3-1. Alfred Riedel jelas menerapkan strategi counter-attack sejak menit awal. Hal ini untuk mengamankan kemenangan Indonesia pada semifinal leg pertama di Stadion Pakansari pekan sebelumnya. Sebuah pilihan yang wajar bagi Riedel karena Vietnam dipastikan tampil all out. Riedel memang menerapkan strategi defensif dan membiarkan Lee Chong Fin dan kawan-kawan menguasai bola sebanyak-banyaknya. Dua holding midfielder, yang diperankan oleh Bayu Pradana dan Manahati Lestusen, cukup mampu membendung pola permainan cepat Vietnam. Walaupun Vietnam memiliki simpanan 1 gol, tetapi Indonesia masih di atas angin. Kemenangan Indonesia atas Vietnam di pertandingan semifinal leg pertama cukup menjadi modal penting bagi Indonesia dalam melakoni laga tandang di leg kedua kali ini. Bertandingan di Stadion Mai Dinh Hanoi, Vietnam mendapatkan dukungan penuh dari supporter mereka. Tekanan demi tekanan diberikan Nguyen Van Cuyet dan kawan-kawan, yang terkenal dengan istilah serangan 7 hari 7 malam ke lini pertahanan Indonesia. Namun, Indonesia berhasil menahan gempuran tersebut sepanjang babak pertama. Formasi 4-3-3 yang diadopsi oleh Vietnam membuat fullback mereka bergerak agresif. Di sisi kiri, dihuni para pemain dengan komunikasi yang bagus, sehingga tekanan ke sisi kanan pertahanan Indonesia bisa maksimal. Belum lagi, para pemain tengah Vietnam sering membantu bergerak, membuka ruang ke sisi tersebut. Pada saat bersamaan, justru sisi kanan Indonesia menjadi sisi terlemah dalam bertahan. Benny Wahyudi dan Yanto Basna yang sering over posisi, menciptakan celah di area ini. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Vietnam. Beberapa kali Vietnam berusaha mendistribusikan aliran bola ke sisi ini. Tampak di sini, 2-3 fullback Indonesia terlalu jauh maju ke tengah. Celah pertahanan terbuka untuk serangan Vietnam. Alfred Riedel tidak kaku dalam menerapkan formasi 4-2-3-1-nya. Dalam prakteknya, formasi ini bisa berkembang menjadi 5-3-2, guna mengantisipasi serangan bertubi-tubi Vietnam. Sayangnya, lini belakang dan tengah menjadi berjarak cukup jauh. Akibatnya, area tengah dengan mudah dikuasai Vietnam, sehingga suplai bola ke depan terbentur berjejernya pemain Vietnam. Hal inilah yang mengakibatkan hujan serangan terhadap pertahanan Indonesia. Vietnam pun demikian. Formasi 4-3-3 bukanlah formasi baku. Seringkali hanya ada 2 striker yang beroperasi penuh di area serangan.
Satu striker akan masuk setelah bola berada di area serangan untuk membuka ruang, sekaligus mengelabui bek Indonesia. Bisa dilihat di sini, 3 pemain belakang Indonesia tertarik fokus ke satu striker Vietnam. Satu pemain Indonesia terpaku tanpa pergerakan gangguan yang berarti. Terjadi ruang kosong di sini. Pertahanan Indonesia jelas terlalu longgar. Inilah bukti kelemahan komunikasi antar pemain belakang Indonesia.